Baik, di video kali ini, jadi kita akan mulai membuat aplikasi. Kemudian kita akan menggunakan database dan tabel yang sudah kita persiapkan di video sebelumnya. Oke, pertama kita buka aplikasi NetBeans. Kemudian, seperti biasa, kita buat project baru. Oke, kita pilih Java, kemudian pilih Java Application, kemudian klik Next. Nah, kemudian di project name-nya saya akan kasih nama Java CRUD. Kemudian project location-nya silahkan disesuaikan. Nah, di sini saya menyimpan di folder latihan OOP. Kemudian saya klik tombol finish. Oke, nah ini project yang saya buat sudah berhasil. Untuk mencobanya, silahkan kalian running project-nya. Oke, saya running dulu project-nya. Nah, jadi di sini sudah build successful untuk memastikan bahwa project yang saya buat ini tidak ada error. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke proses pembuatan aplikasinya. Nah, jadi aplikasi yang nanti kita akan buat, yaitu aplikasi seperti ini, yang dapat mengelola nanti data mahasiswa. Di mana data mahasiswa ini kita akan simpan di dalam sebuah tabel, yaitu tb_mahasiswa. Di dalamnya terdiri dari beberapa atribut, seperti name, nama, jurusan, dan alamat. Nah, itu yang akan kita kelola nanti. Misalnya kita ingin menampilkan data ini, data name, nama, jurusan, dan alamat semua mahasiswa. Kemudian kita juga bisa menambah data mahasiswa, kemudian mengubah data mahasiswa, dan juga menghapus data mahasiswa. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Jadi langkah yang pertama, kita buat dulu desainnya, desain formnya, di dalam NetBeans. Nah, caranya ini sama seperti di pertemuan sebelumnya. Jadi kita klik kanan di paketnya. Nah, di sini nama package saya adalah Java CRUD. Nah, jadi pastikan kalian tidak salah klik di package-nya. Kita klik di sini, pilih New, kemudian kalian pilih JFrame Form. Nah, kemudian di sini di formnya, ini nama formnya atau nama kelasnya. Saya akan kasih nama di sini form mahasiswa. Ya, nama kelasnya adalah form mahasiswa. Nah, kalian tidak boleh menggunakan spasi di sini. Kalian bisa menggunakan underscore atau disambung semua seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik finish. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah form yang akan kita buat desainnya. Jadi tampilannya masih kosong seperti ini ya. Sekarang yang perlu kita tambahkan. Nah, saya mulai dari yang pertama. Saya tambahkan label dulu. Nah, saya akan membuat desainnya. Label, saya pilih di bagian palet. Kita drag and drop ke sini. Kemudian saya klik kanan. Saya pilih edit text. Kemudian teksnya saya ubah menjadi data mahasiswa. Oke, nah ini. Kemudian kalau kita misalnya mau ubah ukuran tulisannya, kita bisa pilih di bagian properties di sini. Nah, di bagian font kita akan ubah di sini. Nah, saya klik, kemudian saya bisa pilih font stylenya atau font family-nya. Kemudian kita pilih stylenya di sini. Saya pilih bold, kemudian size-nya saya coba perbesar jadi 24. Nah, misalnya seperti ini. Formnya saya perbesar, saya perlebar. Ini tulisannya saya taruh di tengah-tengah. Nah, kemudian yang akan saya tambahkan adalah tabel. Ya, kalian bisa cari di bagian palet di sini. Nah, ini ada tabel. Kita drag and drop di sini tabelnya. Kemudian untuk tabelnya bisa kita atur ukurannya. Nah, lebar dan juga tingginya. Oke, saya sesuaikan dulu lebarnya. Nah. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, seperti biasa, di dalam elemen yang kita tambahkan, input ataupun outputnya, kita klik kanan di sini. Kemudian kita pilih change variable name-nya, karena ini akan berpengaruh di saat kita membuat coding nanti.
Nah, ternyata di sini variable name-nya adalah J tabel 1. Nah, supaya lebih gampang diingat, nah saya akan ubah namanya di sini. Namanya adalah tabel mahasiswa. Nah, kalian bisa membuat dengan nama yang sama seperti ini atau boleh dengan nama yang berbeda, silahkan. Oke, nah kalau sudah, ini namanya tabel mahasiswa, kemudian klik OK. Nah, itu yang akan kita gunakan nanti ketika kita memanggil si tabel ini. Ini namanya tabel mahasiswa. Nah, kalau sudah, silahkan disimpan dulu sebelum kita lanjut codingnya. Kita pilih file, pilih save. Nah, setelah itu kita akan running projectnya ini. Oke, kita running. Oh ya, ini yang masih di running bukan formnya ini, karena tadi di kelas yang utama ini di kelas Java CRUD, silahkan dibuka Java CRUD. Nah, di sini kan kedua-duanya masih memiliki tanda running atau tanda panah seperti ini. Nah, jadi kita harus tentukan apakah yang kita running itu adalah formnya atau kelas yang utama. Nah, jadi yang akan kita running adalah form. Jadi yang ini kelas method main-nya. Jadi method main-nya kita disable dulu. Ya, jadi dari method main pembuka ini sampai penutupnya kita akan disable. Caranya tinggal tambahkan tanda slash 2 kali seperti ini. Nah, penutupnya juga seperti ini, slash 2 kali. Oke, nah jadi ini sudah di disable. Nah, sehingga kalau kita simpan filenya, nah jadi tanda panahnya sudah hilang di sini. Oke, nah kalau kita klik icon running di sini, nah maka nanti di sini akan muncul run project. Nah, muncul di sini pilihan form mahasiswa. Kita klik, kemudian kita pilih OK. Nah, jadi kita lihat di sini tampilan dari form yang sudah saya buat tadi desainnya. Nah, ini baru hanya sekedar desain saja. Setelah ini saya akan tambahkan coding untuk menampilkan data yang ada di dalam database, yaitu name, nama, jurusan, dan juga alamat tampil nanti di sini, ya, di dalam tabelnya. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke, nah ini formnya. Nah, untuk langkah-langkahnya, jadi silahkan diperhatikan. Nah, saya akan beralih ke tab bagian source. Oke, kita klik source. Kemudian saya akan tambahkan di sini, di bawah dari kelas di sini, di bawah kelasnya. Di sini nama kelas saya adalah form mahasiswa. Nah, saya buat komentar di sini supaya kalian ingat langkah-langkahnya. Oke, nomor 1, kita akan tambahkan model. Oke, membuat model. Nah, sambil saya jelaskan, jadi model ini apa? Nah, model ini nanti kita gunakan untuk mengolah data yang ada di tabelnya. Tepatnya di database yang sudah kita buat ini. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengolah data ini. Misalnya ada name, nama, jurusan, alamat, atau yang lainnya. Nah, itu harus kita deklarasikan dulu di dalam model. Oke, saya lanjut codingnya. Langkah pertama adalah membuat model. Nah, script yang akan saya gunakan di sini, jadi saya perlu bicarakan dulu di awal. Jadi nanti scriptnya memang terlihat banyak, tapi tidak semua script itu saya akan ketik secara manual. Oke, supaya tidak bingung, jadi saya ulang. Jadi nanti scriptnya memang terlihat akan sangat-sangat banyak, tapi tidak semua script itu akan kita ketik secara manual. Nah, jadi ada beberapa karakter saja dan sisanya akan diketik secara otomatis menggunakan fungsi autocomplete yang sudah ada di NetBeans. Nah, itu sedikit pemberitahuan di awal. Oke, nah seperti biasa untuk autocomplete kita menggunakan tombol di keyboard kalian, Ctrl dan spasi. Nah, saya contohkan sekarang. Saya tambahkan default tabel modelnya. Caranya seperti ini. Oke. Misalnya saya ketik beberapa karakter, kemudian saya tekan Ctrl spasi, kemudian kita pilih di sini default tabel model. Nah, di sini ada default tabel model javax.swing.tabel. Oke, kalau sudah ketemu, tekan enter.
Nah, maka kalau kita perhatikan di sini baris 8, ini sudah otomatis diimport scriptnya. Karena kita menggunakan autocomplete. Oke, nah kemudian kita buat di sini berarti nama model yang akan kita buat di sini apa? Nah, nama modelnya bebas. Yang saya buat di sini nama modelnya adalah model. Oke, titik koma. Nah, langkah yang pertama sudah selesai, membuat model. Caranya seperti ini. Default tabel model, spasi, nama modelnya apa. Oke, kalau sudah, pastikan tidak ada error. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ada error biasanya ada tanda merah dan tanda seru. Kalau ini tidak ada error. Kalau tidak ada error, baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Langkah nomor 2 adalah di bagian method for mahasiswa. Oke, ini dia. Kita cari metode yang bernama for mahasiswa. Nah, di bawahnya, di sini kan sudah isi ya, sudah isi coding di sini. Di bawahnya kita tambahkan coding baru. Saya tambahkan komentar. Langkah kedua adalah, nah, jadi langkah kedua adalah membuat desain dari tabelnya. Nah, yang saya maksud desain tabel di sini itu apa? Nah, desain tabel itu adalah ini. Tadi kan ini masih defaultnya seperti ini. Ada title 1, title 2, 3, dan 4. Nah, untuk desain yang akan saya buat itu, saya akan ubah nama headernya di sini, title ini, menjadi name, nama, kemudian jurusan, dan alamat. Nah, caranya seperti ini. Oke, membuat desain tabel. Nah, pertama, kita buat dulu variabelnya. Oke. Atau di sini lebih tepatnya kita membuat array karena jumlahnya lebih dari 1. Jadi ada name, nama, jurusan, dan alamat. Kita buat array di sini. Tipenya adalah string. Nah, kenapa tipenya string? Ya karena tadi name, nama, jurusan, dan alamat itu kan tulisan semua. Ya, berarti tipe datanya string saya gunakan di sini. Nah, ini membuat array, tambahkan tanda kurung siku buka tutup. Kemudian nama arraynya apa? Nama arraynya bebas. Oke, syaratnya tidak boleh menggunakan spasi. Nah, saya buat di sini namanya adalah kolom. Kolom sama dengan, kemudian kita isi sekarang. Nah, menggunakan tanda kurung korawal buka tutup. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Oke. Nah, sekarang kita isi masing-masing kolomnya. Mulai dari kolom yang pertama. Nah, karena dia tulisan, berarti kita apit dengan tanda petik 2 seperti ini. Nah, tulisan pertama, yaitu name. Nah, seperti ini, name. Nah, ini name itu akan letaknya di sini nanti. Yang pertama, name. Nah, kemudian yang kedua, tinggal tambahkan tanda koma. Kedua, nah misalnya saya tambahkan di sini, nama mahasiswa. Nah, ini bebas ya, kalian bisa tentukan sendiri nanti. Kemudian selanjut ada jurusan dan juga ada alamat. Oke, nanti name, nama mahasiswa, jurusan, alamat. Itu letaknya di sini. Name, nama mahasiswa, jurusan, alamat. Nah, kalau sudah tidak ada error. Oke. Nah, sekarang kita akan deklarasikan model yang kita buat tadi. Di sini model yang saya buat namanya adalah model. Berarti saya ketik di sini model. Oke, ini adalah nama model yang saya buat di langkah yang pertama tadi. Model sama dengan new. Nah, itu new default tabel model. Nah, saya menggunakan kontrol spasi lagi. Nah, di sini sudah ada default tabel model, enter. Kemudian tinggal kita isi. Nah, saya tekan enter lagi. Titik koma. Nah, parameternya di sini yang perlu kita isi adalah nama desain yang tadi kita buat. Nah, di sini namanya yang saya buat tadi adalah kolom. Berarti saya ketik di sini kolom. Nah, koma. Kolomnya kita mulai dari indeks keberapa. Nah, sekali lagi ini adalah array. Kalau kita berbicara tentang array, apalagi ini adalah satu dimensi, berarti ada indeks. Indeksnya saya mulai dari indeks 0, yaitu name. Saya mulai dari indeks 0, yaitu name, kemudian baru langsung lanjut ke baris-baris berikutnya atau kolom berikutnya. Oke. Nah, atau
angka 0 ini sebenarnya fungsinya apa? Nah, nanti kita coba lihat langsung 0 ini fungsinya apa. Jadi seperti itu. Sekali lagi 0 ini adalah indeks dari array-nya. Nah, kemudian sekarang desain yang kita buat ini, oke. Jadi desain NIM, nama mahasiswa, jurusan dan alamat, ini akan kita implementasikan di dalam tabel ini. Nah, caranya seperti apa? Kalian harus tahu dulu nama tabel ini apa. Nah, kalau misalnya lupa nama tabelnya apa, kalian tinggal klik kanan di tabelnya, pilih change variable name. Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Ini nama tabelnya. Kalau sudah tahu, berarti kita ketik di sini. Nah, kontrol spasi, dia akan otomatis mendetek namanya adalah tabel mahasiswa. Kemudian kita gunakan fungsi set model. Nah, ini dia set model. Nama modelnya adalah model. Oke, itu sudah. Kemudian kita coba simpan dulu skripnya. Nah, di sini pastikan sudah tidak ada error. Kemudian kita save. Setelah itu kita coba running. Oke, nah ini dia. Sekarang tabel yang kita buat tadi tampilannya seperti ini. Ada name, nama mahasiswa, jurusan, alamat. Nah, sudah sesuai dengan coding yang kita buat tadi di sini. Nah, pertanyaannya, angka 0 ini indeks apa yang dimaksud? Kalau kita ubah misalnya angka 0 ini menjadi 1. Oke, kemudian kita simpan skripnya, kita running. Nah, ini menunjukkan indeks dari baris tabelnya. Oke. Sini ada baris baru nih, baris tadi kosong. Oke, kalau kita ubah menjadi 5 indeksnya, kita simpan, kemudian kita running. Nah, berarti ada 5 baris kosong. Nah, tentu ini tidak akan kita butuhkan nanti untuk barisnya ini ya. Jadi kita sengaja kosongkan. Karena nilai yang akan ditampilkan di sini sesuai dengan nanti yang ada di tabelnya. Di dalam database-nya, itu ini. Oke. Nah, maka itu kita akan kosongkan. Ini, taruh 0. Oke, itu untuk mendesain tabelnya. Nah, sekarang langkah berikutnya untuk menampilkan data dari database. Nah, di sini kan masih kosong. Jadi kita akan tampilkan NIM-nya berapa, nama mahasiswanya siapa, jurusan apa, alamatnya di mana. Dari data yang ada di tabelnya, yaitu ini. Ya, NIM, kemudian nama, jurusan, alamat, NIM, nama, jurusan, alamat. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke NetBeans-nya. Oke. Pertama, nah, jadi langkah pertama adalah di bagian libraries, kita akan klik. Nah, di sini kan belum ada JDBC konektornya. Ya, MySQL JDBC konektor belum ada di sini. Jadi kita tambahkan dulu libraries-nya. Teorinya seperti apa sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini dia. JDBC driver. Ini yang perlu kita tambahkan di dalam aplikasi kita. Tadi kan koneksi sudah. Sorry. Bukan koneksi. Tadi tabel. Ini sudah. Nah, sekarang yang akan kita tambahkan adalah ini, koneksinya. Menggunakan JDBC driver. Ini akan kita tambahkan sekarang. Nah, caranya di libraries, klik kanan, kemudian pilih add library. Nah, ini cara menambahkan library-nya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan dilihat lagi. Nah, di sini saya sudah menambahkan MySQL JDBC driver new. Nah, ini yang saya tambahkan yang baru ya. Kemudian klik add library. Ini dia, bisa kita lihat di sini. Nah, MySQL JDBC driver new. Ini sudah berhasil ditambahkan. Nah, kalau sudah, baru kita bisa tambahkan codingnya. Ya, misalnya coding, ini tujuannya supaya kita bisa menambahkan coding atau statement SQL seperti insert, update, delete, dan juga select. Oke, nah setelah kita tambahkan, baru kita proses sekarang, istilahnya kita akan membuat koneksinya.
supaya data di database-nya bisa ditampilkan. Nah, jadi kita lanjut di tahap yang ketiga. Saya tambahkan di sini di bawah tahap 2 tadi masih letaknya di dalam public form mahasiswa. Ketiga, menampilkan data ke dalam tabel. Nah, yang dimaksud menampilkan data ke dalam tabel itu adalah menampilkan data dari database ke dalam tabel. Ke dalam tabel yang dimaksud itu adalah tabel ini. Ya, data dari database ditampilkan di tabel ini. Nah, caranya, saya buat di sini sebuah metode bernama tampilkan. Ini nama metodenya bebas. Oke, kalian boleh menggunakan nama yang berbeda. Saya gunakan nama tampilkan. Nah, seperti yang saya bilang di awal, saya ketik di sini tampilkan kurung buka tutup titik koma. Tidak semua script itu saya akan ketik secara manual. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada error. Ya, dibilang bahwa metode tampilkan tidak ditemukan. Karena memang saya belum membuat metodenya, tapi sudah saya panggil seperti ini ya. Nah, tujuannya supaya saya tidak perlu mengetikkan banyak coding. Maka dari itu saya langsung panggil seperti ini, biarkan ada error. Nah, biarkan errornya yang membuat secara otomatis. Caranya klik di bagian sini icon errornya. Nah, kemudian nanti muncul create method tampilkan. Ini saya klik. Oke, errornya hilang. Kenapa errornya hilang? Karena kita scroll ke bawah. Dia sudah membuat metode secara otomatis. Jadi saya tidak perlu lagi membuat script ini diketik secara manual. Privat void tampilkan. Nah, ini dibuat secara otomatis scriptnya tadi. Jadi isinya ini kita bisa kosongkan dulu isinya. Nah, ini kita hapus. Nah, kita kosongkan seperti ini. Nah, yang akan kita isi di sini adalah koneksi ke database. Nah, jadi yang perlu kita tambahkan di sini mulai dari proses pengkoneksian misalnya adalah username dari PHP admin kita apa, kemudian passwordnya apa, setelah itu servernya MySQL dengan port apa. Nah, kita deklarasikan semua di sini. Oke. Nah, sekali lagi tidak semua script akan saya ketik secara manual. Nah, saya langsung pakai contoh saja. Kita tambahkan connection di sini. Nah, saya gunakan kontrol spasi. Oke, kita cari connection. Saya pilih di sini. Nah, di sini ada dua ya. Ada connection MySQL JDBC dan ada connection java.sql. Nah, kita coba pakai yang java.sql ini. Oke. Nah, jadi seperti biasa kalau kita menggunakan kontrol spasi, nah di atasnya sudah ditambah di sini. Ya, import java.sql connection. Oke, lanjut. Kemudian kita tambahkan, kita akan membuat koneksinya. Nama koneksi yang akan saya buat di sini adalah koneksi. Kalian bisa menggunakan nama yang berbeda. Kemudian kita panggil fungsi drivernya sesuai dengan library di sini. Ya, MySQL JDBC driver manager. Sekarang kita gunakan fungsi driver manager. Ya, menggunakan kontrol spasi. Kemudian kita pilih di sini driver manager dalam kurung java.sql. Oke, ketika kita pilih pilihan yang tadi driver manajernya, kita perhatikan di baris paling atas di sini. Nah, di sini sudah ditambah secara otomatis ya, import java.sql.driver manager. Oke, sekarang kita lanjut driver manager. Kita buat koneksinya sekarang. Nah, di sini sudah ada get connection. Tekan enter. Nah, kemudian tinggal kita buat nilai dari parameternya dengan tanda petik 2 seperti ini. Oke, biar tidak lupa di belakang saya tambahkan tanda titik koma. Nah, di sini yang perlu kita isi di parameternya ada beberapa parameter. Nah, yang pertama di sini adalah kita menunjukkan nama database atau alamat database yang kita gunakan.
Caranya adalah kita ketik nama drivernya, yaitu JDBC. JDBC, huruf kecil semua, .2. Kemudian kita masukkan database servernya, yaitu MySQL. Kemudian .2 / localhost, ini alamat servernya, localhost. .2 ini port dari MySQL-nya. Nah, jadi ini adalah server database yang kita gunakan. MySQL ini dapat dari mana? Oke. Nah, saya perlihatkan di sini. Di exam. Oke. Nah, di sini MySQL database server. Nah, ini dia servernya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini. Nah, MySQL database server ini memiliki port. Nomor portnya adalah 3306. Nah, ini bagi di Windows mungkin tampilannya berbeda, langsung terlihat di sebelah kanannya biasanya. Nomor portnya adalah 3306. Nah, ketika kita sudah tahu nomor portnya ini 3306. Oke. Nah, berarti saya ketik di sini localhost .2 3306. Itu nomor port dari MySQL database servernya. Kemudian / nama database yang kita gunakan, yaitu db_java. Oke, itu parameter yang pertama. Kemudian parameter yang kedua, koma. Parameter yang kedua adalah username dari database kita. Username-nya apa untuk mengakses database ini? Nah, kalau misalnya kita belum tahu, kita bisa cek di sini. Nah, di phpMyAdmin. Oke, kita klik menu home. Kemudian kita pilih akun pengguna. Nah, di sini tertera beberapa user dan password untuk login supaya kita bisa mengelola database yang kita punya. Nah, jadi yang kita gunakan defaultnya seperti ini. Ya, yang memiliki semua hak akses atau all privilege. Oke, yang dimaksud all privilege itu adalah hak untuk menambah data, mengubah data, menghapus data, dan juga membaca data. Kalau misalnya kalian mau membuat user baru, silahkan klik add user account. Kalian bisa menentukan nama penggunanya dan juga passwordnya. Oke. Nah, jadi yang saya gunakan di sini adalah yang sudah ada. Nama penggunanya adalah root, ROOT, passwordnya kosong. Ya, ini kata sandinya kosong di sini, tidak ada. Nah, jadi yang kita tulis di sini username-nya adalah root, ROOT. Kemudian parameter ketiga adalah passwordnya. Nah, passwordnya kosong. Ya, seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk proses pembuatan koneksi. Oke. Nah, di sini memang masih ada error seperti yang saya bilang tadi. Tidak semua script itu kita ketikkan secara manual. Jadi tinggal kita klik di icon errornya seperti ini. Nah, jadi kemudian kita pilih pilihan ini, surround statement with brackets. Jadi dia akan membungkus script koneksi ini ke dalam perintah try dan catch. Oke. Seperti ini. Oke, nah jadi errornya sudah hilang. Oke. Kalau terlalu cepat mungkin saya ulang. Nah, seperti ini. Klik errornya, kemudian pilih surround statement with try catch. Nah, jadi errornya sudah hilang dan ada coding yang diketik secara otomatis di sini, try dan catch-nya. Nah, ini dia koneksi yang kita buat tadi. Oke, seperti itu cara untuk membuat koneksi. Tidak semua script kita ketik secara manual. Nah, sampai sini dulu untuk buat koneksi. Sekarang kita cek lagi. Nah, tadi kita ketika menambah driver manager ini sudah. Kemudian ketika kita menambah get connection di sini, get connection, jadi dia sudah menambahkan juga. Nah, import secara otomatis, import Java SQL exception, kemudian util login level dan logger.
Oke, itu ditambah secara otomatis ketika kita menggunakan kontrol spasi. Jadi ini tidak diketik manual. Nah, jadi pastikan script kita tidak ada error. Oke, setelah membuat koneksi. Nah, ini saya isi komentar supaya ingat nanti fungsinya, membuat koneksi ke database. Nah, kemudian baru di bawahnya sekarang, nah yang akan kita kerjakan di sini selanjutnya adalah menampilkan data dari database ini. Datanya kita tampilkan di sini di dalam tabelnya. Oke, mulai dari NIM-nya, kemudian nama, jurusan, dan alamat. Itu yang kita tampilkan. Oke, kita lanjut di bawah koneksinya. Nah, sekarang untuk membuat atau cara menampilkan data, tentu kita harus menggunakan query. Oke, untuk menampilkan data kita harus menggunakan query. Nah, query itu apa? Oke, kalau saya lihat ke sini, nah ini untuk menampilkan data mahasiswa, menampilkan query-nya adalah ini, select bintang from nama tabelnya apa. Oke, tentu ini kalian sudah pelajari juga di perkuliahan sebelumnya seperti di pemrograman web atau di basis data. Ini query di MySQL, select bintang from nama tabelnya apa, nanti akan terlihat isi dari tabelnya seperti ini. Nah, atau kalau dalam teori, ini disebut sebagai read, ya. Ya, untuk menampilkan data atau untuk membaca data. Nah, yang kita akan pelajari semua nanti secara keseluruhan itu ada beberapa teori, atau biasanya untuk mengolah data itu disebut sebagai CRUD. Oke, nah jadi yang akan kita buat sekarang pertama itu adalah yang ini, R-nya, read, untuk membaca data atau menampilkan data. Nanti kita juga pelajari bagaimana caranya menambah data. Nah, ini C-nya yaitu create. Oke, menambah data, kemudian mengubah data, ini U, kepanjangannya adalah update. Kemudian menghapus data, D, panjangannya adalah delete. Nah, itu yang akan kita pelajari secara bertahap. Nah, ini yang akan kita buat sekarang ya, read. Oke. Nah, kita kembali ke sini untuk membuat query menampilkan data. Nanti kita perlu menambahkan fungsi di sini yang bernama result set. Jadi fungsi result set ini adalah untuk menampilkan result atau hasil. Nah, caranya ya sama, menggunakan kontrol spasi juga. Kita ketik beberapa karakter kontrol spasi. Oke, nah di sini kita coba ulang. Oh, masih ada kesalahan ternyata ya. Nah, kita coba cek. SQL sudah. Oke, nah itu saya ada sedikit kesalahan tadi. Nah, di sini sudah bisa tampil result set. Nah, dalam kurung java.sql. Oke, ini dia, enter. Nah, kemudian setelah kita menggunakan kontrol spasi untuk result setnya, maka di sini sudah ditambahkan import java.sql.resultSet. Oke, setelah itu baru kita lanjut. Nah, di sini kita buat nama result setnya. Namanya bebas, boleh kalian gunakan nama apapun. Tapi di sini saya menggunakan nama RS atau singkatannya result set. Oke, RS sama dengan nama koneksinya yang saya buat. Nah, ini nama koneksi yang saya buat, yaitu koneksi. Nah,
Kemudian kita buat query-nya sekarang menggunakan perintah create statement. Oke, ini dia create statement. Nah, kemudian dot kita gunakan perintah execute query. Ini sudah terlihat langsung ya, execute query, enter. Nah, di parameternya di sini kita isi query-nya. Query-nya apa? Nah, karena query-nya adalah untuk menampilkan data, berarti yang kita gunakan adalah select. Seperti tadi yang saya jelaskan, select bintang from nama tabelnya tb underscore mahasiswa. Oke, kemudian terakhir diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini saya tambahkan ya komentar di sini. Query menampilkan semua data mahasiswa. Oke, ini dia query-nya. Nah, di sini sudah tidak ada error. Kalau tidak ada error, berarti tinggal kita lanjutkan. Oke. Nah, setelah kita buat query-nya, sekarang tinggal kita tampilkan datanya. Oke. Di query-nya, setelah didapat datanya, kemudian datanya akan kita tampilkan. Data dari tabel. Dari tabel apa? Dari tabel TB mahasiswa. Nah, untuk menampilkan data, jadi kita menggunakan perulangan. Ya, seperti di bahasa pemrograman web juga sama tekniknya, menggunakan perulangan. Fungsi yang saya gunakan di sini adalah fungsi while. Oke, fungsi while. Itu boleh kita ketik secara manual saja. Oke, while kurung buka tutup. Kemudian dibuka dengan kurung korawal buka, diakhiri dengan kurung korawal tutup. Silahkan dibuat dulu blok penulisan programnya seperti ini. Kemudian setelah kita buat blok programnya, struktur program while ini, baru kita isi di parameternya. While dalam kurung nama result setnya yang kita buat tadi, yaitu rs. Berarti saya buat di sini rs dot. Nah, di sini sudah ada muncul kontrol spasi. Kita pilih next. Nah, jadi perulangannya next. Jadi perulangannya itu nanti akan bekerja seperti ini. Mulai dari baris yang pertama, kemudian next baris yang kedua, next baris ketiga, dan seterusnya. Oke, nanti ini semua akan ditampilkan. Oke, tadi sudah di while. Nah, sekarang cara menampilkan data. Oke. Nah, untuk menampilkan data, karena ini menyesuaikan dengan jumlah kolom. Jumlah kolom itu atau nama lainnya adalah field. Oke. Field itu yang mana? Kalau kita lihat di database, nah ini fieldnya. Kolom pertama yaitu NIM, nama, jurusan, alamat. Jadi di sini ada 4 kolom atau 4 field yang harus kita tampilkan. Nah, itu caranya kita menggunakan array. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan tipe datanya. Nah, saya gunakan array, tipenya adalah string di sini. Nah, kemudian kurung siku buka tutup. Nama array yang saya gunakan ya ini bebas nama arraynya. Kalian boleh menggunakan nama apapun. Saya gunakan nama data di sini. Nah, ini sebuah array yang bernama data. Jadi isinya ada 4 tadi ya. Ada NIM, nama, jurusan, dan alamat. Nah, saya mulai dari yang pertama dulu, dari NIM dulu. Nah, untuk mengambil nilai NIM, untuk mengambil nilai NIM, jadi nah kita nanti akan isi nilainya mulai dari, nah kita panggil result setnya. Nah, kita tambahkan dulu tanda kurung korawal seperti ini karena dia array. Langsung kita panggil result set dot. Nah, kita panggil sekarang fungsi get string. Oke, get string. Kita pilih yang ini. Get string dalam kurung integer kolom index. Maksudnya kolom index itu adalah, nah, nanti saya jelaskan. Get string dalam kurung integer kolom index. Enter.
Nah, maksudnya kolom indeks tadi itu adalah ini. Nah, ini kolom keberapa. Nah, jadi kalau secara aturan get stringnya, jadi ini dibaca dari kolom 1. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, jadi mulainya tetap dari kolom 1. Kalau misalnya kita ingin menampilkan nama, berarti yang kita panggil adalah kolom 2. Kalau kita ingin menampilkan jurusan, jadi kita panggil kolom 3, dan seterusnya. Nah, karena yang ingin saya tampilkan pertama adalah name, berarti yang saya panggil di sini adalah rs.getString dalam kurung 1. Oke, kemudian koma, di sebelahnya saya ingin tampilkan nama rs.getString ini dalam kurung 2. Nah, dan seterusnya sama rs.getString dalam kurung 3, kemudian rs.getString dalam kurung 4. Oke. Nah, ini kolom yang akan dibaca nanti dan ditampilkan sini di tabelnya nanti. Nah, setelah kita buat prosesnya seperti ini, tinggal kita sekarang perintahkan dia supaya dia tampil di sini di form kita, di tabelnya. Name, nama, jurusan, alamat. Nah, caranya tinggal kita implementasikan ke dalam model yang kita buat tadi. Oke. Nah, kita ketik nama model yang kita buat. Yang saya maksud nama model itu adalah yang ini, di tahap pertama. Nah, membuat model. Dan membuat model ini kita membuat nama modelnya. Nah, di sini saya membuat nama modelnya adalah model. Jadi saya ketik model. Model dot add row. Kita tambahkan baris. Nah, barisnya diisi dengan nama nama arraynya, yaitu data. Nah, seperti itu proses menampilkan data dari tabel. Kita simpan dulu skripnya. Oke, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini sudah tampil ya datanya. Name sudah tampil, nama mahasiswa, jurusan, dan alamat. Oke. Sekarang kita cek sesuaikan dengan yang ada di database-nya. Nah, ini sudah sesuai. Nah, jadi itu proses menampilkan data, atau dalam teorinya disebut dengan istilah read. Ya, ini sudah. Nah, kemudian di video berikutnya, jadi kita mencoba belajar bagaimana cara menambahkan data dari aplikasi yang kita buat nantinya ke dalam tabel yang ada di database-nya. Oke. Jika ada istilah atau error yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.